Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengenalan stuck dalam pemrograman. Ya, nama saya Munawiyah dengan NIM 230507774, program studi ilmu komputer. Materi yang akan dibahas pengenalan stuck dalam pemrograman di mata kuliah algoritma dan struktur data. Saya mahasiswa Universitas Yatsy Madani Tangerang. Selanjutnya masuk ke materi. Di sini ada definisi stuck. Definisi stuck ini ada 3 definisi. Yang pertama struktur data. Pengertian struktur data di sini adalah struktur data linear yang memiliki satu ujung untuk memasukkan atau push dan mengeluarkan atau pop elemen. Nah, definisi yang kedua itu prinsip LIFO, di mana elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan dari stuck. Nah, sedangkan definisi yang ketiga itu aplikasi umum. Juga stuck digunakan dalam berbagai aplikasi seperti manajemen memori, penelusuran panggilan fungsi, dan evaluasi ekspresi matematika. Selanjutnya ada operasi dasar stuck. Operasinya ada 3. Yang pertama push, pop, dan pick. Nah, yang pertama push. Push itu berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke atas stuck. Sedangkan pop itu berfungsi untuk mengeluarkan dan mengembalikan elemen teratas dari stuck. Dan pick berfungsi untuk melihat elemen teratas dari stuck tanpa menghapusnya. Selanjutnya juga ada implementasi stuck dengan array. Implementasinya ada 3. Yang pertama representasi, operasi, dan keterbatasan. Nah, implementasi yang pertama yaitu representasi, di mana stuck dapat diimplementasikan menggunakan array dengan indeks top untuk melacak elemen teratas. Sedangkan operasi di sini push dan pop dapat dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi indeks top. Sementara pick hanya membaca nilai pada indeks top. Nah, implementasi yang ketiga keterbatasan. Juga stuck berbasis array memiliki kapasitas tetap, sehingga perlu penanganan overflow jika melebihi batas. Nah, ini implementasinya. Selanjutnya juga ada aplikasi stuck dalam pemrograman. Aplikasi stucknya ini ada 4 aplikasi. Yang pertama manajemen memori, evaluasi ekspresi, backtracking algoritma, dan juga peramban web. Nah, aplikasi yang pertama yaitu manajemen memori, di mana stuck digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan informasi panggilan fungsi saat program dijalankan. Yang kedua, evaluasi ekspresi. Juga stuck membantu dalam mengevaluasi ekspresi aritmatika dan logika yang kompleks. Sedangkan backtracking algoritma itu stuck memungkinkan algoritma untuk kembali ke langkah sebelumnya saat mencari solusi. Dan aplikasi stuck yang keempat itu peramban web, di mana browser menggunakan stuck untuk melacak halaman yang pernah dikunjungi saat tombol kembali ditekan. Nah, ini adalah aplikasi stuck dalam pemrograman. Next juga di sini ada kelebihan dan kekurangan stuck. Yang pertama ada kelebihan. Di sini ada beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama itu ada struktur data sederhana dan efisien. Kelebihan yang kedua itu mudah diimplementasikan dan digunakan. Nah, dan kelebihan yang ketiga itu mendukung operasi LIFO yang berguna. Sedangkan kekurangannya juga ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama, kapasitas terbatas jika menggunakan array. Kekurangan yang kedua, akses hanya ke elemen teratas. Dan yang terakhir itu tidak dapat melakukan pencarian atau pengurutan elemen. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Slide yang terakhir itu ada studi kasus.
Penggunaan stuck dalam algoritma evaluasi ekspresi. Studi kasus di sini ada 3 studi kasus. Studi kasus yang pertama itu baca ekspresi. Jadi membaca ekspresi matematika karakter per karakter. Nah, studi kasus yang kedua masukkan ke stuck. Dimana operan dimasukkan ke stuck, sementara operan disimpan mengikuti urutan prioritas. Nah, studi kasus yang ketiga atau yang terakhir itu evaluasi, juga operator diambil dari stuck dan digunakan untuk menghitung nilai ekspresi. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pemaparan materi yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.